Ya Pak, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Selamat sore Pak. Ini Sorry. Itu ya, kebetulan pembelajaran kita pada hari ini pada kondisi lemah karena pada jam terakhir. Maka untuk mengecek kesiapan pembelajaran pada hari ini anak-anak, saya akan mengecek beberapa hal. Yang pertama, saya nanti akan mengecek kerapian dan kebersihan. Jadi kerapian dan kebersihan ini merupakan bagian penting untuk mendorong dan mendukung keberhasilan pembelajaran kita. Darul itu bajunya kotor, nanti besok dicuci Darul ya, jangan sampai kotor lagi. Iya Pak. Pakai pega Darul Pak. Aku sudah ganti belum Pak? Iya. Iya gitu ya. Besok dicuci Darul. Itu Agus itu kancing baju yang paling atas dirapikan. Ya, dan itu Endang Kusnayani itu jilbabnya juga dirapikan karena rambutnya, jangan biarkan rambutmu itu dilihat oleh Darul ya. Terus itu di bawah mejanya Anwar itu Sampah itu Pak. ada sampah plastik itu disingkirkan, Anwar dibuang. Baik, terus anak-anak, yang tidak kalah penting lagi adalah saya akan mengecek kesiapan belajar kalian pada sore hari ini. Nanti saya absen satu persatu. Kalau biasanya absen kita itu hanya mengatakan hadir, ini sepertinya kurang semangat. Nanti kalau saya panggil, kamu menjawab saya siap melaksanakan pembelajaran, gitu ya. Saya absensi dulu. Anwar. Saya siap mengikuti pelajaran. Agus. Saya siap mengikuti pelajaran. Endang. Darul. Saya siap mengikuti Pak Koirul. Kusnayani. Saya siap mengikuti pelajaran. Maria. Saya mengikuti pelajaran Pak. Rini. Oh, mungkin kamar mandi ini tadi ya. Sumarni. Saya siap mengikuti pelajaran, Pak. Suhartini. Saya siap mengikuti pelajaran Pak. Yonanda. Nakal ini. Ini pasti ini di kamar mandi juga ini. Zaitun. Saya siap mengikuti pelajaran. Khairul. Mana Khairul kok tidak ada? Jenengan Pak. Ya, tadi itu ya izin, dapat izin dari kepala sekolah katanya hari ini ikut lomba pidato di tingkat kabupaten. Kita doakan semoga Khairul nanti bisa mengharumkan nama sekolah kita. Amin. Amin. Baik anak-anak, secara langsung melalui absensi tadi kita sudah bersepakat bahwa pada hari ini meskipun jam terakhir kita akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Kalau pada pelajaran sebelumnya saya meminta tolong kepada siswa laki-laki, maka untuk hari ini saya meminta tolong kepada Rini, tolong dipimpin berdoa Rini. Halo Rini. Belum balik dari kantin Pak, Rini sama Yonanda. Ini suaranya ini terlalu kecil ini di laptop saya Pak, ada gangguan sedikit, saya terkeluar tadi dari. Oh iya. Kalau begitu saya minta tolong Suhartini untuk memimpin doa. Nah, itu. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa, mulai. Selesai.
Terima kasih Suhartini. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia, nah, ini sudah mulai lemah lagi ini. Saya memiliki kata kunci atau password untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, belum tahu ya? Nah, kalau saya mengatakan bahasa Indonesia, nanti kamu menjawab, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya, yes, 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 gitu ya. Panjang, Oke. Jangan, Pak. Panjang Apa? Pak. Nah, saya ulang ya. Guru Kalau saya mengatakan bahasa Indonesia, jawabannya adalah ini bahasaku, jati Ini bahasaku. diriku, bahasa pemersatu, yes, 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 gitu. Oke, siap ya? Ya, ya. Siap. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku. Ini bahasaku. Bahasa pemersatu. Yes, Yes. yes. Oke. Yes. Ini adalah password untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, saya punya sesuatu yang akan saya tampilkan untuk kalian hari ini. Baik anak-anak, apakah sudah terlihat di layar monitor atau di layar LCD? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Lihat. Oke, Sudah, Pak, sudah. di dalam penampilan ini anak, saya memiliki dua gambar. Nah, ini bisa kamu amati, berdasarkan gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, siapa yang berani mengungkapkan pikirannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu seperti gambar orang yang sedang berceramah, Pak. Orang sedang berceramah. Apakah yang lain juga sepakat bahwa ini gambar orang yang berceramah? Itu Pak, kalau saya itu agak konser Pak ya itu Pak. Oh, konser ya. Oh, mungkin beda ya. Mungkin kalau di daerah kamu konser itu semacam ini gitu ya. Oke, anak-anak, kalau kita melihat gambar ini, maka bisa kita simpulkan gambar ini adalah gambar yang menunjukkan ceramah. Nah, kenapa pada hari ini saya menampilkan gambar semacam ini? Karena pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang ceramah. Nah, apakah kalian pernah mendengarkan ceramah, anak-anak? Pernah. Nah, jika pernah, kamu mendengarkan ceramah di mana? Di masjid. Sekolah, di masjid, terus di pengajian, misalnya, dan seterusnya. Nah, anak-anak, ketika kamu mendengarkan ceramah, manfaat apa yang bisa kalian dapatkan ketika mendengarkan ceramah tersebut? Mendapat informasi. Untuk mendapat informasi, 1, boleh. 2, Mendapat pengetahuan. mendapat pengetahuan. 3, mendapatkan pencerahan. pencerahan atau nasihat dan seterusnya. Oke, jadi tujuan mendengarkan ceramah itu anak-anak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pencerahan. Mungkin kita sedang gundah gulana, kita sedang dalam kegelapan, maka ketika kita mendengarkan ceramah dan kita tahu bagaimana cara kita mendengarkan ceramah, itu nanti kita akan mendapatkan hasil, yakni kita bisa mendapatkan pencerahan. Nah, ada yang tahu apa itu ceramah? Ayo coba. Berbicara di depan umum, Pak. Berbicara di depan umum. Terus Maria. Pak. Nah, Iya, Pak. di depan orang banyak. Oke. Apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang
Belum. Belum, Pak. Belum. Baru mau belajar. Barangkali dulu Dulu di M pernah belajar pidato. di SMP, di MTS sudah pernah diajarkan materi ceramah? Pidato, Kenapa Pak. di kelas 9 Pidato, Oh, Pak. oke. Ya, pidato. Ya, antara ceramah dan pidato ini nanti sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ceramah itu adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak atau di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan ilmu dan informasi yang sifatnya seperti nasihat. Nah, tetapi anak-anak, fokus kita pada hari ini tidak membahas tentang tentang materi ceramah, tentang definisi ceramah, unsur-unsur ceramah atau unsur kebahasaannya. Karena apa? Karena ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat MTS, kelas 9 MTS atau SMP dulu. Ini sesuai dengan hasil diagnosis awal saya sebelum melakukan pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu, pembelajaran kita pada hari ini nanti berfokus pada menyimak ceramah. Kalian juga sudah tahu dan sudah mengerti bagaimana cara menyimak dengan benar. Oke anak-anak, jadi untuk kegiatan menyimak atau menyimak ceramah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni cara-cara untuk menentukan atau mendapatkan informasi dari ceramah yang disampaikan. Kita harus tahu dan harus menentukan apa dulu anak-anak berdasarkan peta konsep ini. Menentukan Ide pokok, Pak. Ide pokok, Ide oke. pokok. Pertama harus Iya. kita tentukan dulu ide pokoknya. Yang kedua kita menentukan apa? ide penjelas. Pesan. Ide penjelas. Kemudian kita menentukan apa? Informasi Informasi aktual. aktual. Informasi aktual. Dan yang terakhir kita nanti menentukan Pesan. Pesan. pesan yang disampaikan di dalam ceramah itu. Oleh karena itu anak-anak, pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian nanti mampu untuk menilai atau mengidentifikasi ide pokok dalam ceramah yang akan kalian simak atau yang akan saya tayangkan. Kemudian yang kedua, nanti saya harapkan kalian nanti bisa menilai dan mengidentifikasi ide perinci dalam ceramah yang disimak. Kemudian kalian nanti juga harus mampu mengidentifikasi informasi aktual pada ceramah yang akan saya tayangkan. Kemudian yang terakhir kalian nanti harus mampu merekonstruksi ide pokok dan ide perinci dalam ceramah yang disimak atau yang akan saya tayangkan menjadi informasi dengan bahasa sendiri. Tetapi untuk bagian tujuan keempat ini nanti akan kita laksanakan pada pembelajaran pertemuan berikutnya. Nah, ada yang pernah mempelajari atau pernah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok itu Saya, inti, Pak. Pak. Ide pokok adalah inti. Oke, boleh. Ide pokok itu inti. Ada yang lain? Tadi Kalimat Sumardi utamanya, mau Pak. jawab. Iya, atau kalimat utama. Ada yang menyebut kalimat utama. Terus kemudian apalagi? Atau gagasan pokok. Dan seterusnya. Jadi berdasarkan jawaban dari teman-teman kita pada hari ini, ide pokok atau ide pokok paragraf, ide pokok tulisan adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Jadi setiap bacaan itu anak-anak pasti itu nanti akan memiliki ide pokok. Nah, ide pokok itu bisa kita tentukan di mana? Yang pertama, kita nanti harus bisa menentukan kalimat utamanya dulu. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum. Nah, jadi ide pokok itu letaknya nanti di dalam atau inti dari kalimat yang bersifat umum itu. Nah, kemudian nanti kalimat-kalimat yang mengikuti pada ide pokok atau kalimat utama itu nanti ya bisa kita sebut sebagai kalimat penjelas yang di dalamnya nanti terdapat ide perinci atau ide penjelas. Jadi
setiap bacaan, setiap teks itu harus memiliki ide pokok dan didukung oleh ide penjelas, sehingga bacaan itu nanti bisa lebih runtut. Kemudian anak-anak, ide pokok merupakan kalimat utama yang berisi pemikiran dan dasar yang diterangkan kalimat lainnya. Jadi nanti selain ide pokok itu berarti kalimat penerang atau kalimat penjelas. Nah, ide pokok ini nanti bisa terletak pada setiap paragraf anak-anak atau setiap subbab yang ada di dalam tulisan atau di dalam ungkapan. Nah, lebih lanjut anak-anak, ya. Jadi paragraf itu nanti, ya, sebuah paragraf itu nanti akan dibangun satu ide pokok, ya, yang terletak pada satu kalimat utama. Kemudian nanti ide pokok ini akan didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas boleh bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi sifatnya keberadaan ide pokok dan kalimat penjelas ini wajib dalam sebuah tulisan anak-anak. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas, ini tolong dibacakan. Ini Yonanda. Nah, ciri-ciri dari kalimat utama Yonanda. Iya Pak, kalimat utama ciri-cirinya A, kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Kemudian yang B, mengandung permasalahan potensial yang bisa dirinci dan diuraikan. Yang C, memiliki arti yang cukup jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang D, bisa dibentuk tanpa kata sambung. Kemudian kalimat utama mengandung gagasan utama suatu topik atau peristiwa. Terima kasih. Ini ciri-ciri dari kalimat utama. Kemudian untuk kalimat penjelasnya, Zaitun, ada Zaitun? Tidak ada? Ada. Ada, tolong dibacakan Zaitun. Kalimat penjelas ya Pak? Iya. Kalimat penjelas, pertama kalimat penjelas lebih dari satu kalimat. Yang kedua, isi gagasan penjelas berupa uraian kecil. Contoh, ilustrasi dan kutipan. Yang ketiga, kalimat penjelas merupakan pernyataan khusus dan cakupnya sempit. Keempat, kalimat ini memperjelas ide pokok paragraf. Oke, terima kasih. Jadi intinya untuk kalimat utamanya nanti ya, akan dijelaskan oleh kalimat penjelas dalam sebuah tulisan atau paragraf. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, kita nanti akan mengerjakan LKPD, yakni petunjuknya nanti LKPD secara berkelompok ya. Nanti disimak dan amati video ceramah yang telah ditayangkan. Jadi kita nanti mengamati video dulu. Setelah itu silakan kalian nanti mencatat ide pokok beserta ide perinci dari setiap ide pokok tersebut. Ya. Kemudian nanti ada satu ide pokok dan beberapa ide perinci. Kemudian nanti kamu catat informasi aktual dari tayangan video tersebut. Kemudian nanti dituliskan di dalam LKPD. Oke, ini sebelumnya minta tolong ya, ini LKPD-nya saya bagi dulu ya. Saya bagi dulu LKPD-nya ini nanti ya. Oke. Baiklah, anak-anak, kurang lebih pengisiannya nanti semacam ini, ada tabel ya. Ini nanti bisa kamu tuliskan di sini untuk nomornya. Nomor 1, ide pokoknya apa? Terus dari ide pokok ini nanti akan ada beberapa ide perinci. Nah, kemudian ide pokok kedua, ide pokoknya apa? Kemudian akan menimbulkan lagi atau menghasilkan beberapa ide perinci dan seterusnya. Nanti anak-anak, jika kalian nanti mampu menuliskan minimal 3 ide pokok, maka akan mendapatkan skor 4. Jika kalian nanti mampu menuliskan ide perinci, minimal 3 ide perinci pada setiap ide pokok, maka akan mendapatkan skor 4 juga. Ya. Terus kemudian juga menuliskan ide perinci pada bagian ide pokok kedua, ide perinci pada bagian ide pokok ketiga, minimal 3 ide perinci juga, dan menuliskan informasi aktual
minimal 3 informasi, maka kalian nanti akan mendapatkan skor 4. Jadi untuk skor maksimal ini nanti jika jawaban kalian sempurna akan mendapatkan skor 25. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya ini saya bagi kelompok dulu ya. Setiap kelompok nanti terdiri atas 4 anggota kelompok. Nah, yang pertama, kelompok pertama nanti kelompoknya Anwar ya. Ini sesuai dengan bangku yang terdekat ya. Ini kebetulan sudah ada laki-laki dan perempuannya. Nah, kemudian kelompok kedua nanti kelompoknya Suhartini. Nah, dan kelompok ketiga kelompoknya Yonanda. Nah, itu yang terdekat langsung gabung. Berarti Anwar nanti ada Endang dan Rini. Nah, kemudian Endang, Rini dan Sumarni. Kemudian untuk kelompoknya Suhartini ada Agus, Kusnayani, dan Maria. Untuk kelompoknya Yonanda ada Zaitun, kemudian ada Sumarni dan Darul. Ya. Ini nanti untuk mengerjakan. Oke, silakan mendekati kelompok masing-masing. Akan saya tayangkan untuk videonya anak-anak. Ini nanti diamati, dicatat, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok 1 siapa, Pak? Lupa saya, Pak, tadi. Apa, Pak? Kelompok 1 siapa aja ya, Pak? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat. Semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apakah suaranya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai, walau dengan segala. Baik anak-anak, demikian tadi pidato sudah kita lihat, kita dengarkan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, saya persilahkan atau saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap video yang telah saya tayangkan. Kira-kira apa yang terpikir di benak kalian? Ayo coba Anwar. Ya, Pak. Kira-kira video tadi, setelah melihat video, apa yang ada di pikiran kamu? Bahwa setelah melihat video tersebut, saya mengetahui bahwa di dalam ceramah ya, pidato tersebut ada ide pokok dan ide perincinya. Oke, baik. Ada ide pokok dan ide perinci. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan setiap kelompok menentukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam tayangan video itu.
Ya, permasalahan itu diantaranya nanti adalah ide pokok. Kemudian silakan kamu diskusikan juga untuk ide perinci yang terdapat di dalam setiap ide pokok. Kemudian kamu diskusikan juga informasi-informasi aktual yang terdapat di dalam ceramah dan pesan apa yang terkandung di dalam ceramah Menteri Pendidikan tersebut. Oke, silahkan bekerja dengan kelompoknya selama saya beri waktu 25 menit. Nah, sebagai tambahan untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya persilahkan nanti untuk membuka buku paket, boleh membaca literatur dari internet, atau dari sumber-sumber yang lain. Oke, ini kelompok 1 ini ada kendala apa tidak ini? Oh, ya, jadi dituliskan ide perincinya ya. Ide perinci, setiap ide pokok memiliki ide perinci. Nah, kelompok 2, kendalanya apa ini? Ini kelompok kita, Maria enggak mau ngerjain, Pak. Oh, nggak mengerjakan. Loh, Maria. Ngerjain, Pak. Loh, Maria kok tidak dekat dengan kelompoknya, kenapa? Dibenci sama teman ya? Oh, jadi ini anak-anak ya. Jadi berkelompok ini juga mengajarkan kita untuk bergotong royong, untuk hidup rukun. Jadi nggak boleh kamu mengasingkan atau membenci Maria. Ini termasuk tindakan bullying. Jadi nggak boleh anak-anak. Ayo Maria ke sini ikut Kusna ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama siapa, Pak, tadi? Apa, Anwar? Aku sama siapa? Anggotanya, Pak. Istrinya. Oh, Anwar tadi sama itu Endang, terus Kusnayani dan Maria. Nah, kamu pimpin kelompok kamu, Anwar. Jangan sampai ada yang saling membenci ya. Baik anak-anak, saya kira waktu 25 menit sudah selesai. Untuk selanjutnya, ini nanti kita adakan presentasi. Untuk penampil pertama, ini nanti kelompoknya itu ya, kelompoknya Anwar. Nah, nanti Anwar menampilkan hasil diskusinya atau identifikasi masalahnya. Yuk, Anwar beserta dengan teman-teman, silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Halo Anwar. Ya, halo Pak. Ya, silakan dimulai presentasinya. Baik. Tadi Pak, ide pokok yang pertama ada yaitu peringatan Hari Guru Nasional tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Adapun ide perincinya, yang pertama tahun ini peringatan Hari Guru Nasional diperingati dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan di dunia kena dampak langsung. Yang ketiga, sekolah-sekolah harus ditutup. Yang keempat, UNESCO mencatat lebih dari 90% siswa global harus belajar dari rumah. Selanjutnya untuk presentasi yang kelompok kami selanjutnya adalah dari Bu Husna. Dari Husna, silakan Husna. Perbesar, Pak. Anwar. Lihat. Bu Maria bisa ganti. Tidak terlihat. Ya udah saya lanjut lagi. Yang kedua, Pak Anwar. ide pokok yang kedua adanya akibat pandemi, jutaan guru dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ide perincinya adalah hal-hal ini dilakukan untuk menghindari penularan virus. Yang kedua, situasi sulit ini membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya.
Yang ketiga, ada pilihan untuk menyerah dan mengeluh. Yang keempat, namun kita memilih untuk terus berjuang. Mungkin sekian. Baik. Iya. Terima kasih untuk penampilan dari kelompoknya Anwar dan kawan-kawan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Anwar. Bahasa Indonesia. Loh, Yes, sudah yes, lupa. yes, yes. Yes, 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 yes. Bahasa Indonesia, ini bahasaku. Ini bahasaku, Jati jati diriku. diriku, bahasa pemersatu. Oh, Luar bahasa biasa. pemersatu. Yes, 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 yes. yes, yes, Oke. yes. Yes, Baik yes. anak-anak, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap penampilan dari kelompok-kelompok tadi? Ayo, barangkali Darul mau memberikan tanggapan, silakan Darul. Baru masuk Pak, maaf Pak ya. Bentar Pak. Siapa yang memberi tanggapan yang lain? Barangkali Yonanda memberikan tanggapan pada kelompok yang telah tampil. Ya Pak, penampilan kelompok barusan bagus sekali. Yang disampaikan sudah lengkap dan akurat. Iya, terima kasih. Jadi anak-anak, nah ini tadi kita sudah tampil semua ya di 3 kelompok. Saya kira penampilan dari 3 kelompok ini sudah lengkap, baik dari segi materi, dari segi isi, dan kesesuaian dengan objek yang saya tampilkan tadi. Ya, cuma mungkin beberapa masukan ini nanti untuk teman-teman atau anggota kelompok lain ikut semangat. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang ikut serta atau berperan di dalam penampilan atau presentasi. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita pada hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini barangkali ada yang mau dan mampu menyimpulkan bagaimana simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Rini mau menyimpulkan? Oh ya, tidak terdengar ya. Oke, kita simpulkan secara bersama-sama anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yakni pembelajaran tentang menyimak ceramah. Dari kegiatan menyimak anak-anak, kita nanti bisa 1, mendapatkan informasi, mendapatkan nasihat, mendapatkan apalagi pencerahan dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan informasi dari kegiatan menyimak anak-anak, yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan adalah kita harus menentukan ide pokok dan ide perincinya. Oke, pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup anak-anak. Nanti untuk persiapan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, nanti kegiatan kita adalah mengonstruksi ide pokok dan ide perinci yang telah kalian identifikasi tadi menjadi tulisan atau paragraf-paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Saya minta bantuan Yonanda untuk memimpin doa. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yonanda. Oke, karena ini jam terakhir, jadi setelah pembelajaran ini nanti selesai, nanti langsung pulang ya. Hati-hati di jalan, dan nasihat dari ini adalah jangan bosan menjadi orang baik, dan mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan untuk hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar, Pak Khairul. Terima kasih penampilannya
Pak Khairul ada yang perlu disampaikan? Hal yang kurang menurut Pak Khairul apa? Iya Bapak, jadi yang kurang menurut saya juga masih banyak kekurangan karena saya agak dikejar waktu. Saya sambil melihat jam ini Bapak. Nggak banyak kurangnya. Saya, ya, perkiraan saya nggak sampai jam segini gitu ya. Jadi pukul 5 sudah selesai, ternyata belum. Ya. Terima kasih Bapak, mohon masukannya. Ya, terima kasih. Untuk observer, silakan. Ya Pak, izin Pak, saya Pak Yananda. Ya. Yananda. Ya nih, silakan nih. Jadi saya orang tugas. Ada murid juga sebagai observer. Pak Khairul. Iya. Semangat sekali. Ini kan gayanya karena terakhir Bu. Iya, Pak Khairul izin ya memberikan saran saja. Ya. Secara Ya, garis Bu. besar Pak Khairul sudah bagus, materinya juga sudah bagus, sudah tersampai dengan urut. Kemudian yang perlu dipertahankan menurut saya cara Pak Khairul membuka pelajaran, kemudian juga memakai yel-yel dan amanat di akhir pembelajaran itu sangat bagus sekali. Cuman yel-yelnya mungkin agak dipersingkat begitu Pak, supaya mudah dihafal gitu kan. Tapi sangat bagus Pak, ya bagus sekali, memvariasikan pembelajarannya sangat bagus sekali. Kemudian sedikit dari sintaks yang saya perhatikan, ini entah saya yang salah atau bagaimana ini Pak Khairul. Cuman saya belum bisa melihat, mungkin belum menonjol gitu ya. Sebagian mungkin ada. Apakah pembelajaran Bapak Khairul ini PJBL atau PBL begitu Pak? Jadi mungkin ditambahkan sedikit begitu Pak. Lalu tadi ada saya seperti melihat discovery learning gitu Pak. Jadi bukan salah, tapi seperti metode yang lain begitu. Ya, jadi bukan salah gitu Pak. Lalu tadi sedikit Bapak menyuruh siswa untuk melihat buku, kemudian sumber yang lainnya. Untuk pengarahan buku ini sebaiknya diberikan arahan bab berapa atau halaman berapa begitu. Nah, ya sedikit itu saja Pak catatan dari saya. Sejauh ini saya sangat senang melihat guru seperti Pak Khairul. Sebelum dia bicara itu seakan-akan Pak Khairul itu pendiam gitu kan, berwibawa, pemarah. Tapi pas dia ngomong, wah ceria sekali gitu. Ya, demikian saja Pak Yusri, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Yananda. Berikutnya yang dua, observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma memberi masukan Pak Khairul. Mulai dari awal sampai akhir, saya lihat Pak Khairul sangat serius dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak ada canda, serius. Tapi yang saya teliti dari pemateri pertama, di situ kan ada gambar orang berceramah. Seharusnya kan diberi videonya supaya siswa itu tahu, oh ini berceramah. Kalau cuma gambaran saja, siswa itu kan tidak tahu ini apa ya. Nah, cuma itu masukan dari saya. Saya sangat salut sama Pak Khairul. Ya, terima kasih Bu. Calon guru yang Terima kasih. Amin. Terima kasih sama Pak Yuri. Ya, terima kasih Bu Jaitun dan Bu Yonanda memberikan masukan. Itu Pak Khairul catatan-catatan dari kedua observer yang Bu Yonanda tadi menyampaikan yang nampak itu seperti discovery. Ya, mungkin tahap tadi membimbing, menyelidiki, ya, yang dimaksud penyelidikan, kemudian mengembangkan, menyajikan hasil karya, menganalisis, mengevaluasi. Jadi catatan saya sudah bagus Pak Khairul, ada terakhir ada instrumen rubrik, mulai dari pembuka, inti, penutup sudah baik. Mohon diperhatikan masukan dari Bu Yonanda itu. Iya Pak, siap. Ya, jadi teman-teman, ini akhir dari peer teaching kita, nanti jam 7 kita ada kegiatan lagi ya. Kalau guru pamong kayaknya enggak, dosen dan mahasiswa.
Jaga kesehatan, Bapak, dan kalau ini sudah ikuti, jangan lupa makan. Istirahat hanya habis sholat, laya-laya terus bangun lagi. Pakai headset. Ini sudah memberi, Pak. Sambil, ya. Terima kasih, Pak. Pak Agus sebagai ketua, mohon ditutup kegiatan ini. Tutup Pak Agus, ini udah mau Isa di Lombok. Namanya matiin dulu. Ya.